والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أما بعد. Para ikhwah sekalian dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari Selasa malam kembali kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Tauhid. Karena kitab ini membahas tentang ya, tauhid dan juga rincian-rinciannya. Baik. Untuk matan atau kitab aslinya PDF yang telah kami kirim satunya, Al-Babul Awal, di situ bab pertama, ayat-ayat dan hadis, maka di situ menunjukkan ya, bab yang ditulis dalam kitab ini. Adapun yang ada di layar ini merupakan salah satu syarah dari kitab Tauhid tersebut, dan syarah inilah yang akan dibahas ya, selama pertemuan ke depan. Baik, kita mulai dari bab pertama, bab wujubi at-tauhid. Babu wujubi at-tauhidi. Bagus sebagai khobar, wujubi sebagai mudhafun ilaih, dan at-tauhid sebagai mudhafun ilaih. Bab wujubi tauhid, atau bisa kita artikan sebagai bab wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bab 1 yaitu membahas tentang wajibnya seorang hamba mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lam yubawwib al-musannif li hadzal bab. Musannif Syekh tidak menuliskan judul bab ini dan langsung kepada dalil-dalilnya. Ya. Tujuannya supaya para pembaca sekalian bisa memahami bahwasannya ilmu agama ini harus diambil dari sumbernya, yaitu Alkitab, As-Sunnah. Akidah dan tauhid yang wajib kita yakini itu semuanya harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Dalil-dalil yang disebutkan dalam bab wajibnya mentauhidkan Allah ada 7. Ya. Bisa dilihat pada matan di PDF yang satunya. Ada 7 dalil yang disebutkan dalam bab ini, dalam bab pertama ini. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Wa ma khalaq, ma artinya tidak, khalaqtu artinya aku menciptakan, yaitu Allah. Tidaklah aku menciptakan, tidaklah Allah menciptakan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa kecuali liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Liya'budun, ya. Kalimat liya'budun, untuk menyembahku di sini
menyembah Allah, maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Inilah tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksud dari liya'buduni, untuk menyembahku, maksudnya adalah untuk mentauhidkanku, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi di sini ditafsirkan liya'buduni, maksudnya adalah liyuwahhiduni. Ya. Liyuwahhiduni. Ini di sini sebenarnya ada ya di setelah huruf nun tersebut, ya sukun. Namun kemudian dihadzaf atau dihilangkan untuk ikhtisar, untuk mempersingkat. Ya. Illa liya'buduni, untuk kecuali untuk menyembahku, maknanya adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Au yatadallaluna li bitta'ah, atau dia merendahkan diri kepadaku. Tadallul artinya merendahkan diri. Au yatadallaluna li, atau atau mereka merendahkan diri li kepadaku, kepada Allah, bitta'ah, dengan menjalankan ketaatan. Fi'lan lil ma'muri, melakukan makmur yang diperintahkan Allah. Wa tarkan lil mahdzuri, dan meninggalkan apa yang dilarang. Fi'lan artinya melakukan. Makmur artinya yang diperintahkan. Watarkan, tarkan artinya meninggalkan, dari kata taraka yatroku, yatruku. Lil mahzur, mahzur artinya muharram, atau yang dilarang. Jadi maksudnya mentauhidkan Allah adalah merendahkan diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, fi'lan lil ma'mur, itu dengan melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Baik itu ibadah-ibadah yang nampak, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, ta'awun 'alal birri wat taqwa, ataupun yang tersembunyi seperti tawakal, khauf, rasa takut, roja, rasa harap, mahabbah, rasa cinta kepada Allah, dan seterusnya. Watarkan lil mahdur, dan meninggalkan semua yang Allah larang, baik itu perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan dosa-dosa besar, mencuri, merampok, berzina, memfitnah, mengadu domba, menganiaya, maupun hal-hal lain yang Allah Azza wa Jalla larang bagi hamba-hambanya. Jadi maksud dari ayat pertama ini adalah, ayat ini berbicara kepada kita tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi syai'in illa lil ibadah. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk suatu tujuan apapun kecuali hanya untuk ibadah. Maka kesimpulannya adalah, sesuatu yang menjadi tujuan hidup, kesimpulan, sesuatu yang menjadi tujuan tujuan penciptaan, maka hal tersebut hukumnya wajib. Tujuan penciptaan kita adalah tauhid.
Sebagaimana tadi disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas, tujuan penciptaan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Maka sehingga kesimpulannya tauhid hukumnya wajib. Kesimpulan intinya tauhid hukumnya wajib. Baik. Inilah wajhul istidlal atau sisi pendalilan dari dalil pertama ini terhadap bab. Oke. Kenapa musannif membawakan dalil ini dalam bab wajibnya mentauhidkan Allah? Ya. Karena dalam ayat ini disebutkan tentang tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia. Dan sesuatu yang menjadi tujuan penciptaan, maka sesuatu tersebut hukumnya kita. Tujuan kita diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tauhid hukumnya wajib. Ini adalah wajhul istidlal yang wajib kita ketahui bersama. Di matan atau di PDF yang kami kirimkan di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sisi pendalilan ayat ada bab adalah lafaz untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah untuk mentauhidkanku. Tunduk kepadaku dengan mengerjakan ketaatan yang diperintahkan dan meninggalkan larangan. Baik. Kemudian di sini di akhirnya disebutkan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan apa yang dengannya menjadi sebab penciptaan mereka, maka mereka pun diperintahkan untuk mengerjakannya. Dan perintah Allah hukumnya adalah wajib. Dan kesimpulannya adalah mentauhidkan Allah hukumnya wajib. Baik. Wajhul istidlal atau sisi pendalilan merupakan hal-hal yang nanti akan kita analisis secara berulang dalam setiap dalil yang disebutkan dalam bab-bab yang akan kita pelajari. Jadi usahakan para peserta sekalian untuk mengetahui wajhul istidlal atau sisi pendalilan kenapa dalil ini dibawakan di bab ini. Kenapa pakai dalil ini? Kenapa nggak pakai dalil yang lain? Kenapa harus dalil ini? Nah, itu namanya wajhul istidlal atau sisi pendalilan. Dan ini wajib kita ketahui. Baik. Kemudian setelah kita membahas tentang dalil pertama, kita akan membahas ad-dalilus tsani, dalil kedua. Baik, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Apabila ada yang kurang jelas untuk dalil pertama, jika para peserta ada yang ingin menanyakan atau ingin sesuatu yang belum jelas, silahkan bertanya secara langsung atau lewat chat. Baik. Baik. Dalil kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla. Dalil kedua yang dibawakan dalam bab ini adalah firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Walaqad, dan la artinya sungguh. Qad artinya juga sungguh. Ya. Jadi ada dua penguat dalam ayat ini, atau di sini ada tiga. Para ulama menafsirkan di sini ada tiga penguat. Pertama, lafaz huruf waw. Huruf waw di sini menunjukkan qasam. Wa artinya waw qasam di situ, dan ada yang dibuang, yaitu maksudnya adalah wallahi laqad ba'asna. Ya. Wallahi, dan demi Allah.
laqad, sungguh, qad, benar-benar. Jadi ada 3 penguat dalam kata walaqad. Waw di situ menunjukkan waw qasam atau waw sumpah, wallahi. Kemudian la artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Ya. Jadi artinya demi Allah sungguh benar-benar. Ya. Demi Allah sungguh benar-benar. Di sini Allah ingin menguatkan tentang pernyataan yang datang setelahnya. Walaqad ba'asna, dan sungguh benar-benar kami utus fi kulli ummah, di setiap umat, di setiap negeri, ya, bisa negeri atau suku atau suatu daerah wilayah tertentu. Dan sungguh ba'asna, kami telah mengutus di sebuah negeri rasulan, seorang rasul, ya. Ani'budullah, yang mana tujuan dari diutusnya rasul tersebut adalah untuk u'budullah. U'budu ini adalah fi'il amr yang memerintahkan kepada mukhatab jamak. U'bud, u'buda, u'budu. Ya. Sembahlah. Ya. Kalian semua sembahlah Allah Azza wa Jalla. Ya. Wajtanibu at-taghut. Ijtanib, ijtanib, ijtanaba, yajtanibu artinya menjauhi. Dan jauhilah at-taghut. Ya. Jadi tujuan diutusnya para rasul adalah untuk menyerukan, ya, di sini tujuan diutusnya para rasul adalah untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini adalah tujuan diutusnya para rasul di setiap negeri, setiap kabilah. Umat di sini bisa diartikan sebuah suku yang mendiami wilayah tertentu. Ya, jadi ayat ini berbicara bahwasanya dulu di zaman sebelum Nabi SAW diutus, Allah telah mengutus banyak sekali para rasul, banyak sekali para nabi. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya jumlah para nabi adalah 124.000. Kemudian jumlah para rasul adalah 315 atau 313 rasul. Sementara yang wajib kita imani ya sekitar berjumlah 25, ya, yang ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah. Banyak para rasul-rasul yang belum Allah ceritakan kepada kita, baik itu di Al-Qur'an dan juga belum Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dalam hadisnya. Namun secara jumlahnya secara global Rasulullah telah sebutkan ada sekitar 124.000, ya. 124.000 nabi yang Allah utus, yang mana jumlah tersebut diutus kepada ada setiap kabilah atau setiap negeri, setiap suku di sana ada satu orang nabi, dan itu sebelum diutusnya Nabi SAW. Adapun ketika diutusnya Nabi, maka hanya beliaulah satu-satunya Nabi yang diutus dan merupakan Nabi penutup, ya, Nabi penutup wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Rasul terakhir, Nabi terakhir, dan penutup para nabi. Adapun nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, mereka semuanya juga diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengan tujuan yang sama, tujuan yang satu, yaitu untuk menyerukan sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut secara kasar bisa diartikan sebagai setiap yang disembah selain Allah. Baik, kita tulis di sini makna taghut adalah setiap yang disembah selain Allah. Ini adalah makna
umumnya, makna umumnya. Adapun nanti tafsir secara rincinya akan ada pembahasannya. Namun secara kasar atau secara umum, makna tauhid adalah semua yang disembah, baik itu yang ditaati, ya, kemudian didengarkan, ya, dengan penghambaan diri, dan semuanya adalah selain Allah Azza wa Jalla. Ani'budullah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Ya. Ibnu Abbas tadi menafsirkan bahwasannya setiap kata u'budu, setiap kata sembahlah Allah, maksudnya adalah tauhidkanlah Allah. Ya, di sini kullu ibadatin fil Qur'ani ma'naha at-tauhid. Ya. Setiap lafaz ibadah dalam Al-Qur'an maksudnya adalah tauhid. Ya. Sehingga di sini ani'budullah, sembahlah Allah, maka maknanya adalah tauhidkanlah Allah Azza wa Jalla. Tauhidkanlah Allah dalam tiga macamnya, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maupun tauhid asma was sifat. Baik. Di sini disebutkan penjelasannya, al-ayatu fiha ijma'ur rusul ala da'wati ila tauhid. Al-ayah, ayat di atas, fiha, di dalamnya menjelaskan ijma'ur rusul, ada kesamaan para rasul, ya, kesamaan tujuan diutusnya para rasul ala da'wati ila tauhid, yaitu untuk mendakwahkan kepada tauhid. Wa anna Allah Ta'ala innama arsalahu li ajlihi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus mereka untuk tujuan tersebut. Baik. Sisi pendalilan, ya, kenapa dalil ini dibawakan dalam bab wajibnya mentauhidkan Allah? Ya. Sisi pendalilannya bisa dilihat pada PDF yang sebelahnya, yaitu pada lafaz untuk menyerukan sembahlah Allah, yang berupa perintah untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah merupakan perintah. Allah perintahkan kepada kita. Dan perintah Allah hukumnya bersifat wajib. Sehingga kesimpulannya mentauhidkan Allah itu hukumnya wajib. Ya. Dan itu adalah judul bab ini. Wajibnya mentauhidkan Allah. Dalilnya adalah firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah." Allah perintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah. Maka perintah Allah sifatnya wajib, ya. Sehingga kesimpulannya tauhid hukumnya wajib. Lafaz kedua pada kata wajtanibut taghut, jauhilah taghut, yang berupa perintah untuk menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Dan bentuk penjauhan, ya, bentuk kita menjauhi taghut tidaklah bisa terrealisasikan dengan sempurna kecuali dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mentauhidkan Allah adalah sesuatu yang diperintahkan, sehingga tauhid hukumnya wajib. Maka bertauhid hukumnya wajib ditinjau dari wajibnya kita menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Ingat, sesuatu yang haram lawannya adalah sesuatu yang wajib. Jauhilah taghut, berarti menyembah kepada selain Allah hukumnya haram. Lawan kata dari haram adalah wajib. Lawan kata dari menyembah taghut adalah menyembah Allah Azza wa Jalla. Baik, itulah sisi dari dalil kedua ini. Baik. Nah, kemudian di sini akan kita bawakan tentang definisi secara rinci dari taghut. Tatnukil kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang definisi taghut. Wa ajma'u ma qila. Wa ajma'. Ajma'u artinya definisi yang paling lengkap. Ajma'u artinya yang paling lengkap. Ma qila,
tentang apa yang dikatakan fi ta'rifi dalam mendefinisikan tauhid huwa ma dzakarahu Ibnu Qayyim, yaitu apa yang disebutkan Ibnu Qayyim bi annahu ma tajawaza. Kita harokatin dulu. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in. Ma tajawaza, arti tajawuz yaitu melewati. Ma tajawaza, apa-apa yang dilakukan secara melewati al-abdu oleh seorang hamba haddahu, batasnya. Apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba dengan melewati batas, min matbu'in, dari hal-hal yang diikuti. Dia mengikuti makhluk secara melampaui batas sehingga dia pun tunduk kepada makhluk tersebut. Ya. Contohnya kepada, kalau di zaman dahulu, kepada makhluk-makhluk gaib penguasa tempat-tempat tertentu. Atau kepada tokoh-tokoh yang dituakan sebelum datangnya Islam. Ya. Baik itu para raja-raja terdahulu yang belum mengenal Islam. Ya. Matbu artinya yang diikuti. Ma'bud artinya yang disembah. Au muta'in artinya yang ditaati. Baik dia mengikuti makhluk, mengikuti salah satu tokoh yang bukan Islam secara melampaui batas, atau seseorang hamba berhala misalnya, kepada patung-patung, kepada jin, ya, kepada makhluk gaib, au muta'in atau mentaati para dukun misalnya, ya. Maka perbuatan-perbuatan tersebut digolongkan sebagai taghut. Wa muraduhu man kana radiyan bidzalik. Dan maksudnya adalah apabila yang disembah, ditaati dan diikuti ridha dengan hal tersebut. Contoh adalah Fir'aun. Contoh yang paling jelas adalah Fir'aun. Dia mewajibkan kepada rakyatnya untuk mengikuti dirinya. Dia mewajibkan kepada rakyatnya dan juga Bani Israel untuk menyembah dirinya. Dia juga memerintahkan kepada rakyatnya dan juga Bani Israel untuk mentaatinya. Dan dia radiyan bidzalik, ridha terhadap penyembahan tersebut, ya. Sebutkan dalam Al-Quran, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia memerintahkan atau dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, memerintahkan rakyatnya untuk mengikutinya, untuk menyembahnya, untuk mentaatinya. Maka Fir'aun adalah salah satu, ya, contoh yang sempurna untuk menggambarkan tauhid. Contoh yang lain seperti berhala-berhala, ya, patung-patung yang disembah selain Allah, itu juga merupakan contoh-contoh tauhid. Apabila seseorang yang disembah namun dia tidak ridha terhadap penyembahan tersebut, ya, maka dia bukanlah tauhid. Jika yang disembah tidak ridha, maka dia bukan tauhid.
Ini penting. Apabila ada seseorang menyembah kepada makhluk dan makhluk tersebut tidak ridho, makhluk yang disembah tadi tidak ridho terhadap penyembahan tersebut, maka dia bukanlah tauhid. Contohnya adalah Nabi Isa alaihi salam yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mereka menyembah Nabi Isa. Ya. Namun Nabi Isa sendiri tidaklah ridha terhadap penyembahan tersebut, ya. Karena beliau disembah ketika beliau telah diangkat ke langit. Ya, jadi Nabi Isa tidak bisa menegur mereka, tidak bisa melarang mereka melakukan perbuatan tersebut. Karena bentuk penyembahan kepada Nabi Isa itu terjadi setelah 300 tahun, kurang lebih, setelah Nabi Isa diangkat. Maka Nabi Isa bukanlah tauhid, karena walaupun beliau disembah oleh jutaan orang, namun beliau tidak ridha dengan penyembahan tersebut. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. At-tauhidu la yatimmu illa biruknain. Ya, di sini ada poin penting tentang rukun-rukun tauhid. Nanti akan dibahas ada rukun tauhid dan juga ada syarat-syarat tauhid. Yang pertama adalah tentang rukun-rukun tauhid. At-tauhidu la yatimmu. Tauhid tidaklah bisa sempurna illa biruknaini. Di sini biruknaini. Kecuali dengan dua rukun. Kecuali dengan menjalankan dua rukun. Huma an-nafyu wal isbat. Itu yang pertama adalah an-nafyu. Nafyu artinya peniadaan. Isbat yang kedua maknanya adalah penetapan. Ya. Baik, kita mulai dari rukun pertama. Nafi artinya peniadaan. Maksud dari peniadaan adalah peniadaan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itulah makna dari kata la ilaha. Tidak ada sesembahan-sesembahan yang berhak disembah. Isbatnya adalah lafadz illallah. Penetapannya ada kata pada lafadz illallah. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi tauhid tidaklah bisa sempurna kecuali apabila dia meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah dan mengakui bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ini adalah makna dari la ilaha illallah, meniadakan sesembahan lain yang batil selain Allah, meniadakan sesembahan lain yang batil dan hanya menetapkan atau meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan. Ya. Hingga dari dua rukun ini bisa disimpulkan seseorang wajib meniadakan sesembahan lain yang batil, baik itu penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada makhluk, manusia, orang-orang yang telah meninggal, ya. Penyembahan kepada roh-roh, baik itu roh orang soleh maupun roh orang yang fajir, dan wajib meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Inilah makna dari
La ilaha illallah. Ya. La ilah, peniadaan, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Penetapan. Ya. Jadi penetapan penyembahan itu hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. إذ النفي المحض تعطيل محض والإثبات المحض لا يمنع من المشاركة. Kenapa harus tergabung di dalamnya dua rukun? Karena apabila hanya satu rukun saja, maka maknanya tidak akan sempurna. An-nafyul mahdhu, peniadaan saja tanpa penetapan, ta'tilun mahdhun, maka itu hanya menta'til, hanya meniadakan secara total. Tidak ada penetapan di sana. Wal isbatul mahdhu, dan hanya penetapan, hanya mengucapkan Allah sebagai Tuhan, la yamna'un minal musyarakah. Kalimat tersebut tidak akan menghalangi dari yang namanya musyarakah, adanya sesembahan-sesembahan lain. Misalu dzalik, contoh, Zaidun qa'imun. Zaid sedang berdiri. Yadullu ala subutul qiyam. Kalimat Zaid sedang berdiri maknanya berarti penetapan bahwasannya berdiri ini dilakukan oleh si Zaid. Lakin la yadullu ala infiradi. Namun kalimat ini juga bisa bermakna ada orang lain yang berdiri bersama Zaid. Zaid sedang berdiri. Ya mungkin selain Zaid juga ada yang berdiri lagi. Ada yang berdiri juga gitu. Misalnya temannya gitu, atau bapaknya atau anaknya. Ya. Jadi isbat saja, penetapan Zaid qaim saja, Zaid sedang berdiri, itu tidak menafikan adanya orang-orang yang berdiri juga bersama dia. Walam yakum ahadun. Ya, kemudian yang kedua, nafyul mahdhuf. Lam yakum ahad. Tidak ada yang berdiri. Hadza nafyun mahdhuf. Ini adalah nafi yang murni. Peniadaan secara total. Tidak ada yang berdiri sama sekali. Lam yakum ahad. Maka artinya tidak ada sama sekali yang berdiri. Baik itu Zaid, bapaknya atau teman-temannya dan semacamnya. Amma lam yakum illa Zaidun. Adapun apabila kita menggunakan atau mengucapkan lam yakum illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, fahada tauhidun lahu fil qiyam. Maka ini merupakan menyatakan bahwasannya yang berdiri hanya si Zaid tersebut. Hanya menunjukkan bahwasannya berdiri ini dilakukan oleh si Zaid. Li'annahu ishtamala ala isbatin wa nafyin. Karena kata tersebut mencakup isbat, penetapan, illa Zaid, wa nafyin, lam yakun. Demikian pula pada kata la ilaha illallah. Apabila seseorang hanya mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, maka dia hanya menafikan saja. Ya. Sehingga nanti seperti orang-orang ateis, la ilaha, tidak ada Tuhan. Adapun pengucapan Allah saja, illallah saja, pengucapan kata Allah saja, Allah sebagai Tuhan saja, maka itu juga tidak melazimkan tidak melazimkan adanya Tuhan-Tuhan lain. Ya. Seandainya orang hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah, maka kata Tuhanku adalah Allah ini juga berarti bisa menunjukkan ada kemungkinan ada Tuhan lain, Tuhannya orang-orang Nasrani, Tuhan-Tuhan orang-orang Yahudi dan orang-orang Buddha dan semacamnya. Adapun kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka ini merupakan tauhid. Dia meniadakan sesembahan lain yang batil
dan hanya meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Baik, itu adalah dalil kedua. Kita ulangi lagi dalil kedua. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan demi Allah, sungguh benar-benar telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang tujuannya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya sehingga tauhid hukumnya wajib. Baik, kita masuk ke dalil ketiga. Wa qawlihi. Dalil ketiga yang dibawakan dalam bab ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, Tuhanmu telah menetapkan. Qadha artinya menetapkan. Menetapkan. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu, Tuhanmu telah menetapkan Allah, agar kamu jangan ta'budu, menyembah, kecuali iyahu, kepada dia, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kembali lagi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyahu, dan Allah telah menetapkan kepada manusia alla ta'budu, supaya mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Qadha di sini ditafsirkan oleh para ulama, maksud dari qadha artinya adalah amara, yaitu memerintahkan. Jadi menetapkan di sini bermakna memerintahkan. Maknanya adalah memerintahkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan Allah ta'budu, supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa tauhid. Ini adalah lafaz tauhid. Ini adalah lafaz tauhid. Allah ta'budu, tidak menyembah illa iya, kecuali kepada Allah. Dan ini seperti kata la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah yang berhak disembah. Allah ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iya, kecuali kepada Allah. Litadhammunihi an-nafi wal isbat. Ayat ini juga mengandung dua rukun tauhid, yaitu tadhammun artinya mengandung, an-nafyu artinya peniadaan, wal isbat artinya penetapan. Sehingga dua rukun ini juga ada pada ayat Al-Isra ini. Ayat Al-Isra ayat ke-23. Surat Al-Isra ayat ke-23. Ingat ya, yang wajib kita ketahui adalah wajhul istidlal, sisi pendalilan, istinbatul ahkam, dari setiap dalil. Musannif membawakan dalil ini, Al-Isra ayat 23, sebagai bagian dari bab wajibnya mentauhidkan Allah. Sisi pendalilannya yaitu pada kata wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya tidak menyembah kecuali Dia. Dan apa yang Allah perintahkan hukumnya wajib, ya, sehingga tauhid hukumnya adalah wajib. Dan inilah sisi pendalilan ayat dengan bab wajibnya mentauhidkan
Allah Azza wa Jalla. Baik. Berbicara tentang qada Allah, tentang ketetapan Allah. Qada Allah, ketetapan Allah ini ada dua macam. Pertama, qada'un syar'i, ketetapan yang sifatnya syar'i. Yang kedua, qada'un kauni, ketetapan yang sifatnya kauni. Qada'un syar'i la yakunu illa fima yuhibbuhu Allah. Ketetapan yang sifatnya syar'i tidak terjadi kecuali pada hal-hal yang Allah Azza wa Jalla cintai. Dan sifatnya ya juzu wuqu'uhu wa adamuhu. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Ingat, qadha syar'i, ketetapan atau takdir syar'i itu sifatnya pertama dicintai Allah karena Allah perintahkan. Kemudian yang kedua bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Contohnya di sini adalah Allah menetapkan kepada manusia untuk menyembahnya, mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tauhid, ya, ibadah, itu semuanya dicintai oleh Allah. Dan realitanya bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Realitanya mayoritas atau 2/3 dari manusia mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan sensus ya, hanya 1/3 saja yang di bumi ini yang beragama Islam ya. Sementara sisanya yang lebih banyak mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla ya. Jadi walaupun Allah menetapkan kepada manusia untuk menyembahnya, untuk mentauhidkannya, Allah mencintai tauhid. Namun tidak mesti sesuatu tersebut yang Allah tetapkan ini terjadi secara total, secara mutlak. Ada hamba-hamba yang mentauhidkan Allah dan itulah yang dicintai Allah, itulah yang diinginkan oleh Allah. Dan ada pula hamba-hamba yang tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Baik. Takdir syar'i ya, qadha syar'i, ketetapan yang sifatnya syar'i. Qadha'un kauni, ketetapan yang sifatnya kauni. Yakunu fima ahabbahu Allahu wa fima la yuhibbuhu. Ya. Qadha'un kauni, ketetapan yang sifatnya kauni, ya. Sifat pertama dari ketetapan kauni tersebut adalah yakunu fima ahabbahu Allah wa fima la yuhib. Bisa dicintai Allah dan bisa tidak. Takdir Allah yang jenis ini itu bisa dicintai oleh Allah dan juga bisa juga tidak dicintai oleh Allah. Dan sifat yang kedua pasti terjadi. Ya. Takdir jenis kedua ini, takdir kauni, takdir kauni itu bisa dicintai oleh Allah dan bisa tidak dicintai dan pasti terjadi. Adapun yang takdir syar'i maka pasti dicintai Allah dan bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Baik, kembali ke sini. Takdir kauni, sesuatu yang Allah takdirkan dan pasti terjadi. Namun sesuatu tersebut kadang berupa hal-hal yang Allah cintai dan juga bisa juga hal-hal yang tidak Allah cintai. Contohnya seperti waqadayna ila bani Israil fil kitabi
la tufsidunna fil ardi. Dan Allah telah mentakdirkan bagi Bani Israel dalam Al-Quran la tufsidunna fil ardi. Kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi. Allah telah takdirkan Bani Israel mereka akan membuat kerusakan, menimbulkan peperangan, ya, memecah belah perdamaian, ya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan itu telah Allah takdirkan, pasti terjadi. Dan sesuatu yang sifatnya pasti terjadi, tidak mesti semuanya dicintai oleh Allah. Allah menciptakan kerusakan, namun Allah tidak mencintai hal tersebut. Allah takdirkan ada kerusakan di muka bumi ini. Namun itu bukanlah tujuan Allah menciptakan keburukan tersebut. Tujuannya adalah ada sesuatu di baliknya. Ada hikmah-hikmah yang Allah, ya, sertakan di balik keburukan-keburukan tersebut. Maka di sini ada pertanyaan, kaifa yubdillahu ma la yuhibbuhu? Bagaimana mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak ia cintai? Bagaimana mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak ia cintai? Ada keburukan, ada bencana alam, ada perang dan segala macam, itu semuanya merupakan takdir Allah. Dan Allah tidak mencintai kerusakan. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu namun Allah tidak mencintainya? Maka jawabannya adalah al-mahbubu li ghairihi makruhan li dzatihi. Sesuatu yang dicintai untuk tujuan dibaliknya, ya, li ghairihi selainnya atau dibalik, ya. Kalau yakunu makruhan li dzatihi, bisa jadi ia merupakan hal yang dibenci secara zatnya. Walakin yuhabbu lima fihi minal hikmah wal maslahah. Namun dicintai karena di dalamnya ada hikmah dan maslahat. Fayakunu hina idin mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar. Maka ketika itulah sesuatu tersebut dicintai di satu sisi dan dibenci di sisi yang lain. Misalu dzalik al-fasadu fil ardi min bani Israil fi haddi dzatihi makruhun ila Allah. Baik. Atau contoh yang mungkin familiar di telinga kita, ya. Contohnya adalah obat untuk penyakit. Orang yang sakit, dia minum obat yang pahit. Dan obat yang pahit itu tidak disukai. Dan kita benci yang pahit, obat pahit. Namun ada hikmah di balik obat tersebut, ya. Obat itulah menjadi sebab kesembuhan. Jadi analoginya seperti itu. Obat itu pahit. Kita tidak suka sesuatu yang pahit seperti obat. Namun ketika seseorang sakit, dia wajib minum obat tersebut. Dia wajib menahan rasa sakitnya supaya ada hikmah di baliknya, yaitu supaya dia mendapatkan, ya, kesembuhan dengan wasilah obat tersebut. Contoh yang lain seperti penciptaan iblis. Kenapa Allah menciptakan iblis yang menjadi sumber segala keburukan, sumber segala kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, itu bersumber dari iblis. Kenapa Allah menciptakan iblis? Tujuannya bukanlah untuk membuat keburukan. Namun ketika Allah menciptakan iblis, di sana ada hamba yang berbuat dosa. Ketika hamba tersebut berbuat dosa, ada dua kemungkinan. Dia bertaubat atau dia terus-terusan berbuat dosa hingga meninggal. Nah, taubatnya seorang hamba dari dosa, itulah yang Allah inginkan. Itulah yang Allah cintai.
Dalam sebuah hadis dikatakan, seandainya manusia ditakdirkan tidak pernah melakukan sebuah dosa, niscaya Allah akan ganti manusia dengan makhluk yang lain, adnabu, yang mereka nanti akan melakukan dosa, summa yatubu. Kemudian mereka bertaubat. Dan Allah mencintai taubatnya seorang hamba dari kemaksiatan. Taubatnya seseorang itu Allah cintai. Kemudian ada perjuangan mendakwahkan tauhid, itu yang Allah cintai. Ya. Seandainya tidak ada iblis, maka tidak ada namanya kesesatan. Tidak ada yang namanya kesyirikan. Kalau tidak ada kesyirikan, maka tidak perlu lagi diutus para rasul. Tidak ada lagi diturunkan kitab-kitab. Tidak ada lagi namanya perjuangan dakwah tauhid. Tidak ada lagi hamba yang bertaubat, hamba yang bersimpuh menangis kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosanya. Ya. Maka itu adalah hikmah di balik penciptaan iblis. Ya, seandainya nggak ada iblis, tentu nggak ada orang yang berdosa. Ya sudah, akan datar saja hidup ini. Maka itulah hikmah di balik Allah menciptakan sesuatu yang buruk. Semua yang buruk pasti ada hikmah di baliknya. Baik. Kembali ke dalil ketiga. Inti dari dalil ketiga adalah bahwasanya Allah telah menetapkan atau memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkannya, dan apa yang Allah perintahkan hukumnya adalah wajib. Sehingga kesimpulannya tauhid hukumnya wajib. Baik. Itu adalah tiga dalil yang berbicara tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Baik. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan terlebih dahulu secara langsung atau lewat chat. Baik, silakan apabila ada yang bertanya atau ada yang kurang jelas. Ustadz, Iya, baik. bisa diulangi penjelasan ini tentang pertanyaan eh, takdir Allah itu kan dia tidak mencintai, tapi kenapa masih di ini masih ada gitu. Kenapa masih ada? Takdir itu kan yang itu Heeh. yang pertanyaan tadi kaifa yaqdi takdirullah ma la yuhibbuhu gitu. Iya, kenapa Allah Eh, mentakdirkan sesuatu yang tidak Allah cintai? Heeh. iya, bisa diulangi penjelasannya Ustaz. Baik. Kenapa Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak Dia cintai? Ingat, asalnya Allah mentakdirkan ada dua. Ya, takdir itu ada dua. Takdir baik yang Allah cintai. Kemudian yang kedua, takdir buruk yang tidak Allah cintai. Namun, sesuatu yang tidak Allah cintai tersebut, yang Allah takdirkan dan ciptakan, tujuannya bukanlah sesuatu tersebut. Ya. Misalnya Allah menciptakan seseorang penyakit, sehingga orang menjadi sakit. Tujuannya bukan Allah ingin membuat manusia sengsara. Tujuannya bukan Allah ingin membuat seseorang menderita dengan sakitnya tersebut. Namun tujuannya adalah supaya orang tersebut ya, mendapatkan pengguguran dosa. Bagi orang Muslim, apabila dia tertimpa oleh suatu musibah, suatu penyakit, kemudian dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, maka penyakit tersebut, musibah tersebut akan berubah menjadi anugerah, baik itu penghapusan dosa atau ganjaran-ganjaran lain bagi manusia tersebut. Jadi seperti itu.
Ingat, Allah tidak hanya menciptakan sesuatu yang baik, Allah banyak menciptakan sesuatu yang baik, yaitu keteraturan alam semesta. Kemudian juga Allah yang mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab, Allah memberikan rahmat, ya. Allah memberikan segala nikmat, itu semuanya Allah cintai, itu takdir yang baik. Ya, namun ada hal-hal yang sifatnya merupakan keburukan dan itu juga merupakan ciptaan Allah. Musibah itu ciptaan Allah. Penyakit itu juga merupakan ciptaan Allah. Namun Allah Azza wa Jalla tidaklah bermaksud untuk menciptakan musibah tersebut sebagai musibah, sebagai azab bagi manusia, namun sebagai penggugur dosa bagi orang-orang muslim. Seperti itu, ya. Jadi selalu ada hikmah di balik takdir buruk. Semua yang Allah ciptakan dan kita lihat itu sesuatu yang buruk, di baliknya ada hikmah-hikmah. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui, ya. Maka wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah tentang takdir ini. Semua yang Allah ciptakan itu pasti baik, ya. Semua yang Allah ciptakan endingnya pasti baik. Baik itu yang dari awal memang baik, ataupun nampaknya ada musibah, ada kemalangan di situ, namun pasti berujung kepada sesuatu yang baik. Allah menciptakan musibah bencana alam, ya, supaya di sana ada orang-orang yang sadar, yang bertaubat, sadar akan dosa-dosanya, kemudian bertaubat mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga ada orang yang berta'awun, saling tolong menolong, dan itu juga merupakan hal yang Allah cintai dan segala macamnya yang nanti akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Baik, seperti itu. Cukup jelas? Iya, Ustaz. Oke, baik. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ke bab keempat, dalil keempat, afwan. Wa qawlihi ta'ala. Dalil keempat yang disebutkan dalam kitab ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah wa la tusyriku, dan janganlah berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku, dan janganlah berbuat syirik dengannya, syai'an, dengan sesuatu apapun. Baik. Wan, sudah. Baik, kita kembali. Baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah wa la tusyriku bihi, dan janganlah berbuat syirik dengannya dengan sesuatu apapun. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ingat, menyembah atau beribadah maknanya adalah mentauhidkan Allah. Ya. Maksud dari menyembah dan sembahlah Allah, ya, sembahlah. Maksudnya adalah tauhidkanlah Allah Azza wa Jalla. Dan kaidahnya, setiap perintah Allah hukumnya wajib. Kesimpulannya, tauhid hukumnya wajib. Ingat, semua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, hukum asalnya adalah wajib. Allah banyak memerintahkan suatu perbuatan-perbuatan. Contohnya seperti waqimus salata wa atuz zakata. Ya. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Allah perintahkan hal tersebut. Dan semua yang Allah perintahkan dari salat dan zakat asalnya adalah
wajib. Hukum asal semua perintah Allah itu wajib dilakukan oleh manusia. Contoh lain seperti firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Maka di sini haji dan umrah itu pun hukumnya juga wajib. Semua yang Allah perintahkan hukumnya wajib. Dan di sini yang Allah perintahkan adalah menyembahnya, itu mentauhidkan Allah. Baik, kemudian di sini ada tanbih, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik dengannya dengan sesuatu apapun. Lafaz syai'a adalah isim nakirah. Isim nakirah maknanya adalah isim yang bukan ma'rifat, lawan kata dari ma'rifat. Ma'rifat sesuatu isim yang jelas. Nakirah artinya isim yang uh, tidak ditentukan, ya. Yang tidak ditentukan zatnya, ya, tidak ditentukan spesifikasinya. Nakirah fi siyakin nahi, apabila dalam konteks larangan, ya, sebelumnya ada larangan, fahiya ta'ummu kulla syai'in, maka menunjukkan keumuman terhadap segala sesuatu. Ya, di sini ini merupakan kaidah dalam bahasa Arab, apabila ada nahi, fi'il nahi, larangan, bertemu dengan isim nakirah, maka yufidu al-umum, menunjukkan keumuman. Fi'il nahi di sini adalah la tusyriku, larangan. Kemudian isim nakirahnya adalah kata syai'a. Fi'il nahi bertemu dengan isim nakirah, maknanya adalah keumuman. La tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik dengan suatu apapun. Maka maknanya adalah apapun itu yang disembah selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Baik itu yang disembah adalah orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, maupun makhluk yang tidak memiliki akal, seperti batu, pohon, dan segala macamnya. Penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, siapapun itu, apapun itu, maka itu tergolong perbuatan syirik. La nabiyan, baik itu nabi, ya. Contohnya, orang-orang Nasrani mereka menyembah nabi, dan Nabi Isa adalah orang yang mulia. Syirik itu tidak memandang status yang disembah selain Allah tersebut. Apakah dia statusnya mulia atau orang fasik, ya, atau benda mati. Selama dia disembah dan dia bukan Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah syirik. Orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa mulia. Nabi Isa adalah Nabi yang mulia. Namun dia disembah. Maka penyembahan kepada Nabi Isa itu adalah kesyirikan. Ya, jadi orang-orang Nasrani melakukan kesyirikan. Wala malakan, dan juga bukan para malaikat. Ya. Orang-orang Quraisy di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Sebagian memang menghina malaikat, namun sebagian mereka ada yang menyembah malaikat. Wala waliyan, dan tidak pula wali. Wali adalah orang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Apabila dia meninggal, kemudian ada orang yang menyembah wali tersebut, maka itu pun juga termasuk perbuatan syirik. Walaupun dia semua orang soleh, dia punya kedudukan di sisi Allah. Namun apabila dia disembah, maka ini adalah perbuatan syirik. Ya. Yang disembah mungkin memang tidak berdosa, seperti Nabi Isa. Nabi Isa ketika disembah, dia tidak bisa mengingkari karena memang sedang di langit. Ya. Maka Nabi Isa berlepas diri dari penyembahan tersebut. Demikian pula para wali. Para wali yang tidak ridho disembah, maka mereka juga berlepas diri dari penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Yang seandainya dia hidup, dia pasti akan mengingkari penyembahan tersebut. Baik.
atau kepada benda-benda mati ya, seperti berhala, seperti batu ya, ataupun yang lainnya, maka itu juga termasuk perbuatan syirik. Baik, itu adalah dalil keempat. Insyaallah kita selesaikan. Ad-dalilul khamis was sadis. Dalil yang kelima dan yang keenam adalah dalil kelima adalah firman Allah, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau. Ta'alau ini fiil jamak. Ta'alau artinya kemarilah kalian semua. Atlu, aku bacakan. Ma harrama, apa-apa yang diharamkan Rabbukum oleh Tuhan kalian, alaikum, kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, janganlah kalian berbuat syirik dengannya dengan suatu apapun. Di sini Allah mengharamkan beberapa hal. Yang pertama adalah syirik. Ya. Alla tusyriku bihi syai'an. Pertama kali yang Allah haramkan dalam ayat ini ya, adalah syirik. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian berbuat syirik dengan Allah dengan suatu apapun. Baik. Dan kaidahnya sebagaimana tadi telah kita sebutkan, sesuatu yang haram lawan katanya adalah haram, lawannya wajib. Syirik lawannya tauhid. Ya. Apabila syirik itu haram, maka tauhid hukumnya menjadi wajib. Kesimpulannya, tauhid hukumnya wajib. Baik. Ini adalah analogi sederhana, ya. Sisi pendalilan sederhana dari dalil kelima yang disebutkan dalam bab ini. Ingat, bab ini, inti dari bab ini adalah berbicara tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil-dalil yang banyak tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Dalil kelima disebutkan, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang Tuhan kalian haramkan. Yang pertama, syirik. Apabila syirik itu haram, maka lawan katanya tauhid adalah wajib. Lawan kata dari syirik adalah tauhid. Maka tauhid hukumnya wajib. Baik. Kemudian dalil ke-6, qala Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammad." Siapa saja yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamahu, yang di atasnya ada stempel, wasiat yang diberi stempel. Falyaqra qawlahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ya, katakanlah, akan aku bacakan kepada kalian apa yang Tuhan kalian haramkan kepada kalian. Yang pertama yaitu alla tusyriku bihi syai'a, dan itulah yang tadi disebutkan dalam dalil ke-5. Ya. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan ayat di atas, ya, ayat surat Al-An'am ayat 151 sampai 153
Ibnu Mas'ud menjadikan 3 ayat ini sebagai wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ingat, sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan wasiat secara khusus, ya, tentang berpegang teguh pada satu ayat secara khusus. Nabi tidak pernah demikian. Nabi hanya memberikan wasiat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Dan juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, kutinggalkan kalian 2 hal yang selamanya kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang dengan keduanya. Jadi Nabi hanya memberikan wasiat secara global, yaitu untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Kemudian dia mendapati adanya ayat-ayat yang ternyata sangat penting sekali. Yang sangat penting sekali yang wajib untuk diketahui setiap muslim. Yaitu Al-An'am ayat 151 dan 153. Ya. Untuk rinciannya bisa dilihat di PDF yang satunya. Silakan dibaca. Ya, di situ ada 10 hal yang Allah perintahkan kepada kita. Yang Allah larang, larangan-larangan dalam ayat tersebut. Karena agungnya ayat ini, maka Ibnu Mas'ud pun mengatakan ini adalah wasiat Nabi. Ya. Seolah-olah Al-Quran ini bisa disimpulkan dalam 3 ayat tersebut. Wasiat Nabi ini bisa disimpulkan dalam ayat ini. Allati 'alaiha khatamahu. Ya. Yang seakan-akan ini adalah stempel surat wasiat dari Nabi yang diberi stempel. Maka ini menunjukkan keagungan tentang 3 ayat ini. 191 sampai 153 dari surat Al-An'am. Dan wajhul istidlal atau sisi pendalilannya adalah pada firman Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian dalil terakhir. Dalil terakhir, dalil ketujuh, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat yang mulia. Ia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Ya, dalam sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi naik keledai kemudian membonceng di belakangnya Mu'ad bin Jabal. Faqala li, Nabi berkata kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang akan didapat dari Allah? Apa kewajiban seorang hamba? Dan apa nanti yang akan didapatkan apabila hamba tersebut melakukannya? Fakultu Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'ad mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi pun mengatakan, dia bersabda, Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang wajib dipenuhi hambanya, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Yaitu dia menyembahnya saja, wa la yushriku bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik dengannya dengan suatu apapun. Itulah kewajiban seorang hamba kepada Allah. Kewajiban seorang hamba kepada Allah. Sehingga dalil ini secara jelas menunjukkan bahwasanya tauhid itu hukumnya wajib. Tidak perlu kita jelaskan banyak lebar lagi. Ini secara jelas menyebutkan bahwasanya wajib bagi setiap hamba untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba dari Allah yang didapat dari Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak berbuat syirik dengan suatu apapun. Balasan bagi orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna, balasannya sangat besar sekali, yang mana merupakan impian semua orang, yaitu tidak diazab di neraka.
langsung menuju surga. Dan ini adalah impian dari semua orang. Semoga kita semuanya ya, diberikan hak tersebut ya. Mendapatkan nikmat tersebut langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Langsung masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Fakultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Ini adalah hadis yang memberikan kabar gembira. Ya, bagi siapa saja yang bertauhid kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya. Walaupun dia memiliki banyak dosa, namun kalau dia mentauhidkan Allah dengan benar, maka balasannya dia akan langsung masuk ke dalam surga. Ini kabar gembira. Maka Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah kabar gembira ini aku sampaikan kepada manusia? Qala, la tubashirhum. Jangan kamu kasih tahu mereka. Jangan kamu beri kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu. Ya. Karena nanti mereka akan leha-leha, hanya bersandar kepada tauhid, kemudian tidak mau beramal, kemudian malas-malasan beramal dan lain sebagainya. Baik. Adapun rincian, sebenarnya rincian dari merealisasikan tauhid ini sangat panjang sekali. Ya. Rincian bagaimana bentuk merealisasikan tauhid yang sampai mendapatkan balasan yang sempurna tersebut, yaitu tidak diazab, itu sangat panjang. Nanti insya Allah akan kita bahas pada bab-bab setelahnya, yaitu bagaimana tahqiq tauhid, bagaimana bentuk merealisasikan tauhid dengan sempurna itu. Insya Allah akan kita bahas pada bab-bab setelahnya. Ya. Baik, demikian kajian singkat mengenai kitab tauhid, bab wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ada 7 dalil yang dibawakan oleh pengarang kitab yang semuanya menunjukkan tentang wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, silakan apabila ada pertanyaan boleh disampaikan atau ditulis. Pak Ustadz, maaf saya mau tanya, kalau tadi yang dalikan ketujuh, gimana realisasinya Pak Ustadz ya? Sama aja ya, tauhidkan gitu. Bentuk merealisasikan tauhid ya, Ya. itu dengan hanya menunjukkan ibadah kepada Allah semata. Ya. Jadi semua jenis ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Tawakalnya dia, bersandarnya dia, berharapnya dia, ya. Dalam semua amalannya, sholatnya, doanya, isti'anahnya, dia meminta-mintanya kepada Allah. Dia istighosah-istighosahnya hanya kepada Allah. Dia sholat-sholatnya hanya untuk Allah. Dia sedekah-sedekahnya hanya untuk Allah. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi semua jenis ibadah nanti hanya ia tujukan kepada Allah. Ia sama sekali tidak menginginkan dari makhluk. Ya. Nanti akan kita bahas rincian-rinciannya. Ya. Tentang tercampurnya niat dalam ibadah, niat untuk Allah, niat untuk makhluk dan segala macamnya. Ya, sehingga nanti bentuk merealisasikan tauhid yang sempurna itu tadi hanya menunjukkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Dan tidak menunjukkan ibadah kepada makhluk. Adapun rincian-rinciannya nanti insya Allah akan kita bahas satu demi satu dalam bab-bab setelahnya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selewat kolom chat atau langsung?
Baik, pertanyaannya apabila kita bertauhid kepada Allah namun tergelincir dalam dosa. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Ya, jawabannya adalah diperinci. Dosa apa yang dimaksud di situ? Apabila dosanya adalah dosa-dosa besar yang sampai nanti menghilangkan asas tauhid, asas keimanan, ya, maka orang tersebut dihukumi sebagai kafir, ya. Jadi nanti dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ya. Di atas dosa besar ada syirik dan semacamnya, ya. Kemudian yang mengurangi kesempurnaan tauhid itu tidak hanya syirik saja, namun juga banyak hal-hal yang lain. Dalam kitab Nawaqidul Islam disebutkan ada 10 hal yang bisa membuat seorang menjadi murtad, ya. Contohnya seperti istihza biddin, mengolok-olok agama, mengolok-olok sunnah Nabi, ya. Mengolok-olok syariat, mengolok-olok Al-Quran, membakar Al-Quran atau menginjak Al-Quran dengan sengaja untuk merendahkan Al-Quran dan segala macamnya. Itu merupakan dosa besar yang menghilangkan tauhid, bahkan membuat seseorang menjadi murtad. Atau sesuatu yang lain, contohnya seperti meyakini ada orang yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dia meyakini boleh membuat syariat sendiri dengan melakukan beberapa amalan-amalan tertentu sehingga nanti sampai pada derajat-derajat tertentu, kemudian nanti dia akan mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Itu keyakinan mereka, ya. Mereka meyakini demikian, terutama dalam kaum sufi ekstrim yang mereka masih meyakini demikian sampai saat ini. Apabila seseorang melakukan ritual ibadah yang sangat berat, nanti mereka akan diberikan ilmu laduni, ya. Itu disebut ilmu laduni langsung dari Allah. Keyakinan tersebut merupakan keyakinan yang merupakan keyakinan kufur. Dan masih banyak lain yang dosa-dosa tersebut bisa merupakan hal-hal yang membuat seseorang murtad. Itu tadi. Jadi jawabannya adalah tergantung dosanya. Dosa apa yang dilakukan. Apabila dosa tersebut adalah dosa yang bisa ditolerir, ya, seperti dosa-dosa kecil, ya, atau dosa yang menyangkut dengan dirinya sendiri, ya, maka itu nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila nanti dia bertauhid dengan sempurna, nanti Allah bisa saja ampuni dosa-dosa tersebut, ya. Jadi sekali lagi jawabannya adalah tergantung dosa apa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi? Oke, apabila tidak ada, maka bisa kita akhiri pertemuan ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz. Baik.